Oke, gue minta maaf buat hari ini audionya rada jelek karena gue lagi cobain masukin suara langsung ke komputer bukan lewat HP recording lagi. Tapi untuk selanjutnya mungkin gue bakal ke HP recording dulu aja sampai gue nemuin cara yang terbaik. Oke, makasih. Let's go to the video. Alright, gue baru mulai aja rekaman. Hari ini kita akan membahas soal kasus yang baru booming di media sosial, lebih tepatnya berita-berita sekitar. Karena kalau bagi lo yang nggak tahu berita ini tuh booming banget. 2 bulan yang lalu tuh booming parah dan ya cukup serius ya berita ini. Jadi kalau lo nggak tahu, waktu itu ada berita bocah pembunuh anak kecil di Jakarta, lebih tepatnya di Sawah Besar. Nah, dia tuh ngebunuh anak 5 tahun. Sedangkan umur dia 15 tahun. Nah, awalnya gue kira itu bocah ini tuh, nih orang mukanya yang ini. Kalau lu nggak bisa lihat, nanti gue kasih di gambar nih mukanya kayak gini. Oke, udah selesai lihat. Sekarang gue mau bahas lagi. Kenapa serius? Karena awalnya gue pikir, oh mungkin cuma berita biasa, anak membunuh orang gila atau apa. Tapi ternyata setelah baru-baru ini, berita ini tuh booming karena apa? Karena ada buntutnya, kenapa dia bisa sampai kayak gini. Oke, let's see. 6 fakta pembunuhan di Sawah Besar. NF diperkosa kekasih yang kelainan seksual. Ungkap permintaan ini. Oke, jadi dari berita ini gue bisa simpulinnya kalau NF itu sebenarnya dia membunuh itu karena mungkin ada efek dari masa lalunya diperkosa terutama. Nah, diperkosanya sama pacarnya sendiri kan. Jadi gue gak ngerti pacarnya kelainan seksual. Kelainan seksual kayaknya pedofilia deh. Coba kita baca. Kini penyelidikan kasus pemerkosaan terhadap NF telah lengkap. Sudah, oh ini nggak penting. Diminta ditemani hingga melahirkan. Oh, berarti beritanya dari sini dulu. Nah, hamil besar. Garis pembunuh bocah di Sawah Besar pernah diperkosa 3 orang. Goblok anjing 3 orang. Lu itu kalau mau kasar ya udah jebol anjing. Udah jebol dijebolin lagi anjing PVC masuk. Tolol anjing. Gua nggak ngerti gitu. Ada orang yang tolol dilahirkan mungkin pas pembagian otak nih sama Tuhan ya. Tuhan kasih kayak, oh ya, kamu harus pinter, kamu harus ini. Udah gitu, nah si 3 orang goblok ini dikasih otak juga, tapi data dari server Tuhan teh nge-lag sampai dia. Nah, keburu di deploy dulu ke bumi, makanya nge-lag datanya. Jadi teh sinting sendiri gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ya, betul. NF berada dalam 2 posisi sekaligus sebagai pelaku pembunuhan dan menjadi korban kekerasan seksual. Gokil anjing. Baru pertama kali gue lihat ada pembunuh diper apa diperkosa juga sama 3 orang. Dan lebih mengejutkannya lagi gue lanjutin ya. Kita lihat di mana. NF menjadi korban kekerasan seksual oleh 3 orang terdekatnya. Hingga kini hamil 14 minggu. Anjing gak tuh? 14 minggu kalau misalnya 3 bulan itu berapa minggu ya? 3 bulan itu 1 minggu, 1 bulan kan 4 minggu. Berapa segitulah 21 lah ya. Nah, gue gak tahu, gue gak bisa matematika. Pokoknya 14 minggu itu sekitar 3,5 2,5 bulan sampai 3 bulan. Dan lu tololnya udah hamil sekitar segitu, terus dia ngebunuh anak. Gua ngerti sih dia marah, gua ngerti dia tolol gitu, dia melakukan sesuatu yang tolol untuk hidup, melampiaskan kemarahannya. Tapi yang tololnya kenapa keluarganya sampai orang terdekatnya lah, kita nggak bisa bilang keluarganya, orang terdekatnya, pacarnya sendiri ngeperkosa dia anjing. Gue juga belum tahu berapa kali dia diperkosa anjing. 3 orang kan, 3 orang, kita nggak tahu kan per orangnya berapa kali memperkosa anak ini kan. Oke, kita lihat lagi. Kita cari berita lagi ya. NFC bocah pembunuh. Nah, ya kita lihat. Nah, ini dia. Diperkosa yang dekat, gadis pembunuh bocah di Sawah Besar sedang hamil. Ini sih fakta ya. Fakta baru terkuak di balik kasus pembunuhan yang dilakukan gadis remaja berinisial NF 15 tahun kepada bocah berinisial apa 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta. Gadis remaja yang membunuh bocah dengan cara ditenggelamkan ke bak air itu ternyata merupakan korban kekerasan seksual. Dengar ya, lu ngebunuh aja udah caranya udah sadis gitu anjing.
Terus masa lalu lu lebih sadis dari itu, tolol. NF yang simpan mayat bocah tetangga di lemari diperkosa 2 paman dan 1 kekasih. Gokil anjing, paman sendiri tolol, ini mah lebih dari bokep anjing. Kalau bokep mah cuma 1, 2 anjing, kekasihnya juga. Kalau lu tahu pacarnya tuh 25 tahun, dia 15 tahun. 10 tahun goblok. Mending kalau 10 tahun tuh bedanya lu udah punya KTP, lu udah dewasa. Ini 10 tahun lu belum punya apa-apa anjing, KTP aja belum, masih di bawah umur, tolol. Perkosa anjing. Wah, pacar goblok anjing. Kalau gua ketemu gua nggak mau tahu anjing, gua tonjok anjing. Nggak rela gue cewek diginiin. Hamil akibat diperkosa, fakta baru NF bikin kaget ketua RT di sawah besar. Ya gimana lu nggak kaget anjing, lu rakyat lu aja nggak lu urusin gitu. Masa pemerkosaan lu nggak tahu? Warga yang tinggal di sawah besar Jakarta Pusat mendadak terkejut. Nah ini nggak usah. Ketua RT RW sawah besar Sofian mengaku orang yang baru tahu kabar NF sedang hamil 14 minggu dikabari oleh anaknya. Gokil. Ini nggak, kalau gue bisa bilang ini tuh gimana ya, orang salah dianya juga salah gitu. Kenapa? Udah tahu lu dibegituin, lu nggak mau lapor gitu. Kalau lu lapor lu hamil muda, nanti pasti ditolongin dan lu nggak akan ada kayak ginian. Kisah gadis NF diperkosa paman ex pacar hingga sadis bunuh bocah. Ini, nah lu lihat nah mukanya ada sinting kayak gini anjing. Kalau gua ketemu bocah ini ya udah bertingkah aneh. Fuck anjing, kayak kabur goblok. Lu lihat ini deh, tangannya aja udah bentuk simbol metal anjing. Bagaimana tough fuck anjing, udah jadi pemuja setan meren. Rumah NF garis pembunuh bocah 5 tahun kosong tak berpenghuni. Ya iyalah kosong. Nggak malu anjing. Oke. Pasti ini berita kontrol. Anjing. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Usia kandungannya kini memasuki 3,5 bulan. Anjing ya tuh 3,5 bulan. Lu tunggu bentar lagi ya. 1 semester lagi. 1 semester pulang 1 bulan ya. Udah lahiran anjing. 15 tahun. Gokil. Tersangka menyerahkan diri kepada polisi. Nah, ini udah. Korban dibunuh secara sadis, ini udah kan waktu itu. Sering membunuh hewan tanpa alasan. Ini cikal bakal cikal bakal anak-anak sinting sih kata gua. Kenapa kalau lu udah bunuh hewan, gak ada alasan lu ngebunuh, ya hancur lah. Misalnya bisa ngefek ke mental lu aslinya. Dia mempunyai hewan kesayangan, hewan peliharaan kucing. Tapi kalau lagi kesal, kucing itu bisa dilempar di lantai 2. Untung kucing anjing punya nyawa 9. Coba kalau anjing. Udah teriak kali anjingnya, tolong gitu kan. Adegan pembunuhan terinspirasi dari film Chucky. Buat lo orang yang nggak tahu Chucky itu apa, Chucky itu film horor tahunnya lo bisa lihat sendiri 1980. Chucky itu boneka yang ngebunuh. Dan cara ngebunuhnya sadis. Nanti gue kasih deh ini apa gambar Chucky. Oke, lo udah lihat, kita lanjut ke berita selanjutnya. Kita cari apa ya, berapa kali dia diperkosa, harusnya ada. Alasannya pemerkosaan yang dialami. Pemerkosanya tuh apa ya, bisa dibilang tuh pedofil. Beda 10 tahun udah tolol. Ayah NF terpukul dan menyesal. Ya bagaimana gak nyesal? Lu jadi sosok ayah, lu gak jaga anaknya walaupun lu sibuk kerja, minimal luangin waktu sedikit buat ngomong sama anak lu gitu. Kalau lu nggak bisa luangin waktu sedikit buat ngomong sama anak lu bisa ngelakuin apapun, lu nggak tahu gitu. Lu gimana bisa bisa bener? Lu kalau di sini mah disimpulkan menjadi ayah yang gagal. Minta NF jangan dihakimi. Ya sebenarnya dihakimi atau enggak itu udah natural ya. Kalau orang mau berbuat salah pasti bakal dihakimi. Tapi ya buat gua, lu jangan jangan berlebihan lah menghakimi anak yang masih 15 tahun, apalagi lagi hamil kan. Pusing dia, kasihan. Di saat melakukan pembunuhan itu, yang terpikir terbayang kelakuan dari tersangka yang telah melakukan kekerasan, ancaman, bahkan pornografi. Hah? Bagaimana maksudnya ini? Di saat melakukan pembunuhan, yang terpikir dan terbayang oleh NF kelakuan dari tersangka yang telah melakukan kekerasan, ancaman, bahkan pornografi. Oh, berarti dia sambil mikir bokep kali pas bunuh-bunuhan. Gua nggak tahu, tapi ya tolol aja sih buat gua ada anak sampai kayak gini. Saat ini NS telah dirawat di, nah ini udah baik sih. Tapi yang gue minta buat semua orang, kalau misalnya lu amit-amit
ngalamin kejadian ini dan lu hamil muda, jangan pernah aborsi anak lu yang ada di kandungan lu. Kenapa? Itu manusia. Siapa tahu dia bisa ngubah hidup lu selamanya, kan lu nggak tahu. Tapi jangan pernah aborsi. Kalau lu sampai aborsi, fuck you man, gue nggak suka. Mari kita cari lagi berita pembunuhan ini. Ini tuh menarik ya, soalnya apa ya? Berita ini tuh kayak serial film, lebih tepatnya detektif gak jelas. Fuck, ini salah. Detektif gak jelas yang ternyata tuh beritanya tuh mengejutkan gua dan semua orang gitu. Ternyata tuh dia jadi korban juga. Gue kira anak ini dapat keluarga yang broken home, dan pamannya tuh kalau nggak salah kemarin gue baca beritanya tuh pamannya itu paman tiri lah istilahnya. Jadi dia punya ibu tiri, terus dua paman itu tuh keluarga tiri. Jadi ya begitulah, keluarga tiri. Dan gue bingungnya kayaknya itu mamanya sama pamannya tuh udah bersekongkol gitu. Bro, gue mau ngentot sama anak lu ya. Sok aja, gue nggak peduli. Silahkan lu mau ngapain sama anak gue. Bukan anak kandung gue, ngapain gue peduli. Mungkin begitu ya. Dan kalau lu bisa lihat dari gambar ini, gue zoom nih. Nah, gambar ini gue zoomin deh. Kalau lu bisa lihat dari gambar ini tuh udah kayak gimana ya? Cewek diikat tali tambang, terus dipaksa gitu. Gue nggak tahu ini apa, mungkin ini. Tapi bukan ini lilin anjing. Jadi kemarin tuh gue lihat beritanya, kalau dia tuh diikat pas mau diperkosa, dia tuh diikat terus ditetes-tetesin lilin gitu anjing. Kebanyakan nonton film anjing, apa sih pelaku pemerkosaannya. Ini lu nggak sakit anjing? Diikat tambang, dipukul, terus ditetes-tetesin lilin panas anjing. Kebakar goblok kulit lu. Gua aja sakit gitu, tolol. Jadi si V ini suka dimasokisin atau di BDSM-in gitu. Nah, kebetulan si Ayushi ini samaran, pacarnya suka banget sama hal-hal yang mau berbau masokis. Gila, itu tangannya diikat, dicekik, dilempar, badannya ditempelin lilin. Goblok, lu lihat bokep BDSM aja gue udah gele anjing, apalagi ini yang asli. Gila, itu tangannya diikat, dicekik, ditampar, badannya ditempelin lilin. Udah diikat, dicekek, dipukulin, ditempelin lilin. Masih 15 tahun. Goblok, tolol, nggak ada akhlak anjing. Masuk neraka aja lu bocah goblok. Dalam tanggapan layar itu diketahui bahwa pelaku memanggil sang kekasih dengan sebutan Daddy. Usia mereka terpaut 5 tahun di mana MNF berusia 15 tahun sementara kekasihnya berusia 20 tahun. Gue nggak tahu 25 tahun atau 15 tahun, pokoknya usianya terpaut jauh. Inilah akibatnya kalau lu dilahirkan ke dunia, otak lu tuh servernya nge-lag, datanya nge-lag gitu. Pas lagi pengiriman teh datanya nge-lag. Akibat misteri pembunuhan yang dilakukan NF, pasalnya polisi akan sempat menemukan gambar-gambar NF yang berbau sadis. Ia juga kerap menyebut kata Dedi yang selama ini disalahartikan sebagai ayahnya. Sudah gila. Bawa makanya Gesper aja kan ada di ada dong bawa ya nanti. Ini tangkapan layarnya. Ini udah apa ya? Udah bau. Please dad, don't make me mad. If you don't want death, I will make you to go to grave. Goblok, kata-katanya serem banget anjing. Anak-anak udah ini mah kayak ciri-ciri anak nolep, udah nolep, dirasukin setan gitu ya, dirasukin iblis aja gini anjing ngomongannya. Goblok, serem banget. Gue takut loh. Lihat aja fotonya aja kayak gini anjing. Fotonya pakai 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 topeng kayak gini. Goblok, udah kayak Jason Friday the 13th. Dah ini percakapannya. Gesper aja. Gesper aja kan ada di Dedi, kata NF. Loliku sabar sekali. Buat kalian semua yang nggak tahu loli ya, kecuali kaum ibu, loli itu kalau lu bisa bilang cewek yang badannya pendek atau masih berumur kecil. Biasanya di bawah umur. Saat ini NF dikabarkan tengah hamil 14 minggu, yang tahu 3 orang. Kalau nggak salah beritanya kemarin tuh gue baca NF tuh diperkosa oleh 3 orang sebanyak 19 kali. Jadi 19 bagi 3 lah. Jadi ada satu orang yang ganjil kalau nggak salah. Jadi pamannya tuh ada yang sampai berapa kali gitu. Terus buat gue, lu nggak jebol apa anjing, nggak sakit gitu, kenapa lu nggak mau laporin aja gitu kan, tolol gitu. Oke. Menurut gue kasus ini
harus dipanjangin sih. Kalau nggak dipanjangin bakal jadi inspirasi buat orang-orang lain berbuat kayak gini gitu. Lu nggak tahu, mungkin sekarang yang ketahuan dia, tapi kalau misalnya di tempat lain ada yang kayak gini persis sama bagaimana gitu kan. Apalagi eh sekarang dunia mulai keras gitu. Banyak orang-orang yang pengen punya anak cepet tapi nggak mikirin yang lain dulu. Banyak juga orang-orang yang maunya memuaskan hasrat aja gitu. Yang penting gue pengen pengen begini udahlah, sampai pemaksaan pemerkosaan. Dan tololnya begitu lu udah ngehamilin seseorang, lu ninggalin orang itu. Cowok ya, lu tuh cowok banci apa hewan yang melata di tanah sih anjing. Hidup lu tuh nggak layak kalau lu ninggalin satu cewek ketika lu butuh apa, ketika dia tuh butuh tanggung jawab. Coba kalau lu nggak tinggalin dan lu bilang iya lu bakal tanggung jawab gitu, gedein anak bareng-bareng, nggak akan ada kayak gini goblok. Nggak akan ada anjing. Lu nya aja udah salah terus lu ngelak. Tolol anjing, goblok. Nggak habis pikir gua. Ya udah segitu aja video gua. Intinya kesimpulannya ya satu, ingat selalu gua ingetin, berpikir sebelum berbuat. Dua, tanggung jawab anjing. Kalau lu udah, apalagi udah masuk masalah hamil-hamil ada pintu gitu ya, apalagi apalagi kalau udah masuk masalah lu ngehamilin orang, lu apa membuat generasi baru, tanggung jawab lah, itu anak lu gitu. Dan apalagi lu itu anak di bawah umur, lu hamilin gitu, itu fucked up anjing, fucked up goblok. Yang ketiga, jangan pernah aborsi anak lu, itu manusia. Alright, thanks for watching, this is T signing out.